Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi yang hari ini didasarkan dari 1 Petrus 2, ayat 19 sampai dengan 25. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas setiap anugerah kasih, kesegaran, kekuatan, dan kelimpahan kasih-Mu yang telah kami terima. Inilah menjadi bukti bahwa Engkau hadir dan hidup, menyelamatkan kami kini dan sepanjang masa. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin Tuhan, meneguhkan, bahkan menumbuhkan kembali iman dan pengharapan kami kepadamu. Terlebih, kami meneladan pada cara dan kasih-Mu yang Kau nyatakan atas kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya, kuduskan dan layakkan kami melalui pengampunan yang dari-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. 1 Petrus pasal kedua, ayat 19 sampai dengan 25. Demikian sabda Tuhan. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab, dapatkah disebut pujian, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbaiklah kita yang percaya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema Renungan Nafas Pagi hari ini adalah naik-naik ke puncak gunung. Di waktu kita kecil tentu kita pernah mendengar atau bahkan diajari lagu naik-naik ke puncak gunung. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Lalu kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Haha. Lagu ini menggambarkan keindahan dan tentu saja memperkenalkan terutama anak-anak pada alam yang diciptakan dengan murah, yang membawa kedamaian. Bahkan pada mimpi untuk kemudian setiap anak diajak sampai kemudian menikmati semua yang sudah Tuhan ciptakan. Tetapi keindahan yang digambarkan tidak semudah yang diperjuangkan tentu saja. Karena ketika naik gunung pun bukan berarti jalannya terus mulus. Bukankah ada jurang? Lalu pohonnya tentu saja bukan cemara saja. Namanya naik-naik ke puncak gunung, tentu semakin naik. Bahkan banyak cerita dari para pendaki. Mereka bisa tersesat. Ada yang jatuh ke jurang. Ada pula yang bercerita dibumbui dengan hal-hal mistis. Belum lagi alam yang tiba-tiba mendung, hujan, badai. Ada dehidrasi. Sampai ke puncak gunung butuh sebuah usaha.
semangat, bekal, dan kemampuan diri. Saya juga punya pengalaman mendaki sebuah gunung, yaitu Gunung Sinai, tempat di mana Musa menerima 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Ketika kami hendak mendaki, suasana sudah gelap, dan tidak mungkin kami mendaki sendiri. Maka kami memerlukan pemandu. Pemandu tentu ia sudah hafal, karena ia adalah penduduk lokal. Kami tinggal mengikuti saja. Yang kedua, kami butuh penerang, sehingga kami masing-masing membawa senter. Yang ketiga, kami juga harus berhati-hati, karena jalannya semakin naik, dan itu berbatu, dan kadang juga licin. Dalam situasi demikian, kami satu rombongan saling menguatkan, saling menghibur. Karena yang terjadi, ada di antara rombongan kami yang sudah merasa tidak bisa mendaki lagi. Nafasnya sudah tersengal-sengal. Yang mengatakan, sudah berhenti saja dan mau menyerah. Tapi kemudian kita saling memotivasi. Ayo, ini kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Sebentar lagi. Sekalipun kita tidak tahu butuh berapa lama lagi kita sampai ke puncak. Kita pelan-pelan, saya kadang ada di depan, di tengah, dan di belakang. Dalam perjalanan tersebut, yang menarik adalah kita bernyanyi, memuji Tuhan. Udara yang dingin, medan yang tidak mudah kita lewati, dan suasana gelap semakin membuat kita merasakan karunia Tuhan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Apalagi bintang-bintang yang begitu terang, sangat indah, membuat kami terus merasakan dan memuji Tuhan dalam syukur. Sampai tiba kami di puncak. Kami haru, menangis, kami memuji kembali. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yang ajaib terjadi. Kami merenungkan sabda Tuhan. Kami berdoa. Luar biasa perjumpaan yang kami temukan bahwa Tuhan sungguh ada. Seperti halnya teks yang kita renungkan dari 1 Petrus pasal kedua ayat 19 sampai dengan 25. Kehidupan kita pun bagaikan naik-naik ke puncak gunung. Bukankah di antara kita ada yang ingin berhenti, merasa menderita, diterpa badai, merasa sendiri, takut, ingin menyerah, merasa gelap, khawatir, cemas, merasa tidak berdaya, dan lain sebagainya. Namun, mari kita perhatikan di ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Wah, Tuhan kita Yesus Kristus telah mengalami juga apa yang kita rasakan. Bahkan, penderitaannya tidak sebanding dengan penderitaan kita sesungguhnya. Untuk itulah kita dipanggil, bahwa Kristus yang telah mendahului kita dengan jalan deritanya, jalan salib, sesungguhnya membuka jalan kebenaran dan hidup untuk kita. Untuk itu seperti di ayat 21 ini, kita tinggal mengikuti jejaknya saja. Membayangkan di Bukit Golgota. Bukankah Tuhan naik-naik ke puncak Bukit Golgota? Bukan dalam keadaan yang enak, bukan dalam keadaan yang baik-baik saja, tetapi memikul salib dan disesah, dicibir, dicaci maki, diolok, dan lain sebagainya. Segala derita ia telah rasakan. Tetapi Tuhan
tetap menapaki, tetap naik ke bukit Golgota. Ia tidak berhenti, tetapi ia menyerahkan diri dengan percaya. Sehingga ia melampaui derita itu dan menanggung kematian yang harus ia alami. Inilah jalan kebenaran yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Sehingga kita bukan seperti dibiarkan di hutan belantara dan kita diminta untuk mencari sendiri jalan keluarnya. Justru Tuhan menunjukkan teladan bagi kita. Dan teladan itu adalah jalan yang harus kita tapaki. Sehingga kita tinggal saja menyusuri jejak, tapak, dan langkahnya dalam kehidupan kita. Melalui apa? Disebutkan di ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Artinya apa? Apapun yang terjadi atas kehidupan kita, tentu bukan karena kita bersalah ya, tetapi pada kebenaran yang Tuhan sudah tunjukkan. Ada resiko, konsekuensi, tantangan, hambatan, dan lain sebagainya. Bahkan lika-liku kehidupan ini, susah, senang, duka, dan lain sebagainya. Kita harus tetap berjalan. Karena kasih karunia yang dari Tuhan itu tidak berhenti. Justru pada jalan yang ia tunjukkan ketika kita mengikuti jejaknya, kuasa Tuhan itu menyertai. Maka inilah pesan pertama bagi kita. Susuri saja jalan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Tempuhlah dengan percaya dalam iman kepada Kristus. Yakinlah, apapun dan siapapun kita, jika kita mengikuti jejaknya, mengikuti firman-Nya, mengikuti ajarannya, itu akan menyelamatkan kita. Dan kita sampai pada tujuan hidup yang kita harapkan. Itu kebahagiaan, rahmat, berkat yang Tuhan janjikan. Karena kasih karunia itu turun kepada kita bersama. Tentu sekalipun tadi saya mengatakan, ada badai, ada hujan, kanan kiri jurang, jalan yang licin, suasana gelap, mencekam dan menakutkan. Tetapi terang dari Tuhan sesungguhnya yang memandu kita untuk terus menjalani kehidupan ini. Untuk itu jangan pernah kemudian berhenti. Jika kita ingin merasa berhenti, lekas-lekaslah memohon kekuatan pertolongan Tuhan. Supaya langkah kita tetap kuat. Supaya kita tetap memuji. Dan kita bersyukur atas segalanya. Selanjutnya, kita perhatikan ayat yang ke-23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Inilah kebenaran yang Tuhan tunjukkan. Dalam kehidupan ini, banyak hal yang terjadi dan kita alami. Tapi bukan berarti kemudian menekan dan membuat kita tak berdaya. Ada berbagai tantangan, ada berbagai pergumulan. Tetapi ia yang menghakimi dengan adil bukan berarti ia berdiam diri. Tapi Tuhan yang maha adil adalah Tuhan yang maha murah. Untuk itu, orientasikan kembali kehidupan kita pada jalan kebenaran dan hidup yang Tuhan tujukan kepada kita. Marilah kita menjadi tenang. Marilah kita menjadi berserah. Marilah kita menjadi optimis dalam segala sesuatu yang kita tanggung dalam hidup ini. Inilah yang menjadi pesan kedua bagi kita. Kita kiranya dimampukan untuk terus menempuh jalan salib yang adalah jalan kehidupan. Pesan yang ketiga, mari kita perhatikan ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuhnya bukan nanti, tetapi di sini ketika kita mengikuti jejaknya.
Inilah yang menjadi pengharapan kita, bahwa apapun perjalanan yang kita tempuh, susah, senang, dan semuanya, situasi gelap, malam yang dingin, haus, lapar, merasa tidak sanggup, dan lain sebagainya. Yakinlah tadi, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, berarti ada kekuatan kasih karunia kuasa yang bekerja, yang akan menjawab dari setiap pergumulan, dari setiap tantangan, harapan, dan apapun itu yang kita taruhkan kepada Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Sekalipun dalam derita, tetapi kita tetap berbahagia. Sekalipun kita dalam keadaan sakit, kita tetap bisa bersyukur. Sekalipun kita lapar, kita menemukan kesegaran. Sekalipun kita berduka, kita menemukan penghiburan yang dari Tuhan. Sebagai penutup, tema Renungan Nafas Pagi hari ini, naik ke puncak gunung. Kita perhatikan ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Jalan kita tidak akan pernah tersesat jika kita mengikuti jejaknya. Tuhan telah menempuh kehidupan dalam kemanusiaannya. Ia menerima semuanya. Ia tidak menyerah sekalipun didera, dicaci, dan dimaki. Yang menyanggupkan diri sampai pada perhentiannya di Bukit Golgota. Dan ia menyerahkan semua ke tangan Bapa. Dan pada akhirnya, ia merelakan nyawanya. Tetapi kemudian, ia bangkit. Inilah yang Tuhan nampakkan, tunjukkan dalam kasih karunia-Nya. Bahwasanya, jejaknya, teladannya untuk kita menjaminkan keselamatan atas hidup kita. Kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ia menjadi gembala dan ia memelihara jiwa kita. Inilah yang ia pastikan dalam setiap langkah kita. Naik ke puncak gunung. Tinggi sekali. Terus kehidupan kita naik, dan naik. Karena Tuhan yang memelihara. Karena Tuhan yang menjadi pemandu. Karena Tuhan yang menjadi gembala. Karena Tuhan yang menjadi teladan. Karena Tuhan yang menyertai langkah kehidupan kita. Percayalah. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur atas setiap kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Memampukan kami untuk terus berjalan mengikuti pada jejak dan teladan-Mu. Kami percaya Tuhan apa yang sudah Kau nyatakan adalah jalan kebenaran dan kehidupan untuk kami. Maka biarlah kami menempuhnya. Sekalipun tidak mudah dan tidak ringan, tetapi kasih karunia berkat dan bilur-bilur kasih-Mu Tuhan, yang memulihkan dan menjadi pengharapan kami. Karena Engkau-lah gembala dan pemelihara jiwa kami. Tolonglah kami untuk yakin, tolonglah kami untuk percaya Tuhan. Karena kami percaya, maka Engkau akan menolong kami juga Tuhan, atas setiap kerinduan, harapan, pergulatan, pergumulan kami. Engkau mengetahui kami yang susah, kami yang menderita, kami yang terbeban, kami yang tak berdaya. Kami yakin Tuhan, kasih, kemurahan, dan keselamatan yang dari-Mu datang. Dan kami percaya, Engkau memberikan kami mukjizat atas seluruh kehidupan yang sedang kami tempuh. Engkau hadir, kini dan sepanjang masa. Berbela rasa atas hidup kami. Demikian juga kami yakin Engkau hadir atas kehidupan bergereja. Kiranya kami memampukan dalam perarakan untuk terus mengikut-Mu Tuhan, bukan yang lain. Dan kami harus tetap mengikuti jejak-Mu Tuhan. Apapun itu kami harus tetap menjadi berkat untuk kehidupan bersama. Tolonglah kami, satukan kami dalam kasih, kuasa, dan pengorbanan-Mu, ya Tuhan Yesus. Kami yakin juga Tuhan, Kau memberkati kehidupan berbangsa dan bernegara. Kau terus menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia. Dan ketentraman, keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, kemakmuran. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Maka lepaskanlah dan jauhkanlah dari setiap konflik yang ada di negara kami. Biar kami terus bersatu dan bersama-sama hidup dalam toleransi. Sekalipun ada keragaman atau kemajemukan,
biarlah kami tetap untuk hidup bersama, saling menerima dalam segala keberbedaan itu. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami naikkan dengan percaya hanya dalam nama-Mu dan kuasa-Mu yang menyelamatkan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.